Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, wahai saudaraku sesama muslim? Bismillah, semoga selalu dalam lindungan Allah, dilingkupi oleh barokah. Oleh karena itu, senantiasalah dalam segala melakukan kegiatan apapun, selalu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada sekolah panguripan kali ini masih berjumpa dengan saya, Monik Ani Putra, dalam channel Couple Tablik. Pasti saudaraku dimanapun berada paham dan tahu banget buah apakah ini. Ya, pisang. Dan mungkin di antara saudaraku sesama muslim yang sedang menyaksikan sekolah panguripan kali ini, ada yang senang sekali dengan buah ini, termasuk saya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pisang. Ada apa dengan pisang? Apabila pisang ini saya pamerkan dalam keadaan seperti ini, pasti apalagi bagi mereka yang senang ya, pasti akan ngiler. Waduh, kelihatannya enak itu, kelihatannya pulen itu, kelihatannya manis itu. Dan segera kalau memang benar-benar kepingin, pasti akan segera pergi ke toko buah terdekat, supermarket terdekat, beli dulu, baru dimakan. Bukannya kemudian ketika ketemu langsung diambil, langsung dimakan. Waduh, sama dengan pencuri dong kita. Beli dulu, baru dimakan. Tapi apa jadinya ya jika pisang ini kemudian saya kupas, gitu ya? Pisang ini kemudian saya kupas seperti ini. Lalu setelah saya kupas, saya biarkan saja, saya jual dalam keadaan seperti ini. Kira-kira, apakah ada yang mau beli? Atau saya kupas semua dan isinya saya keluarkan. Begitulah cara penyajikan saya. Saya jamin gak akan ada yang mau beli. Karena apa? Waduh, sudah dikupas, sudah kotor, sudah banyak baksilnya. Apalagi sekarang musim virus, pasti sudah nempel virusnya dan lain sebagainya. Gak akan ada yang mau beli. Terus apa maksud dari perumpamaan ini? Sama dengan kita, para wanita muslimah, kita akan jauh lebih dikagumi, kita akan jauh lebih selamat insya Allah. Dan yang penting adalah kita akan bisa mencetak pahala di setiap detiknya hanya dengan menutup aurat kita. Seperti halnya yang tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh sebab itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, itu adalah perintah Allah. Jadi, apabila kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita, lalu kenapa saat Allah memerintahkan, saat Allah mewajibkan kita untuk mengenakan penutup kepala dan menjulurkan ke depan kepada seluruh tubuh kita, menutup aurat kita, kita menolak?
dengan berbagai alasan. Dan alasan itu celakanya adalah hanya sebagai alasan pembenar. Karena di dalam Al-Ahzab 59 tidak ada kata-kata yang harus dijilbabi adalah hatinya dahulu. Jilbabilah tubuhmu. Maka ya laksanakan saja. Jangan repot untuk mencari alasan pembenar. Percuma pakai jilbab, pakai hijab, tapi kelakuannya itu hanya alasan pembenar dari kita. Kalau kita tidak pakai hijab, kelakuan kita salah, maka kita mendapatkan 2 kesalahan. Kalau kita pakai logika seperti itu. Tapi kalau kita sudah berhijab, kita melakukan kesalahan, maka kita melakukan 1 kesalahan. Dan setiap kali kita berhijab menutup aurat kita, kita mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, wahai saudaraku, saudariku sesama muslim, bersegeralah tutup aurat. Supaya apa? Supaya tadi seperti perumpamaan pisang, kita akan dianggap lebih terhormat. Dan siapapun yang ingin memiliki kita harus, kalau pisang tadi sama dengan harus beli dulu, harus dihalalkan dulu. Jadi tidak bisa ketika belum halal kemudian dicoba dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Mulai sekarang, marilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seringkali kita mengucapkan bahwa marilah kita menjauhi larangan Allah, menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dianjurkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, diharuskan oleh Allah adalah julurkan hijabmu di seluruh tubuh. Wahai saudariku sesama muslim, ayo segera tutup tubuhmu dengan jilbabmu. Kenapa? Seperti yang tadi sudah kita dengar dalam Al-Ahzab 59. Apabila kita sudah menjulurkan hijab ke seluruh tubuh, maka semua orang akan mengenali bahwa kita adalah muslimah. Dan kita akan jauh lebih aman dari godaan. Orang akan segan mengganggu ketika dengan tampilan seperti itu. Dan juga ketika kita mengenakan hijab, menjulurkan hijab ke seluruh tubuh sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan lebih terhormat. Hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang paham tentang agama, hanya orang-orang yang punya imanlah yang akan memiliki keberanian untuk meminang kita, menghalalkan kita, baru kemudian memiliki kita. Seperti halnya pisang tadi, hanya orang-orang yang memenuhi syarat, memiliki uang dan senang, memiliki keinginan untuk memiliki untuk makan pisang inilah yang akan membeli dan kemudian menikmati pisang ini. Wahai saudariku sesama muslim, mulai sekarang ayo fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam melakukan kebaikan. Mungkin sering kita ucapkan, mari kita menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Nah, ini adalah salah satu perintah dari Allah. Dan perintah ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Apalagi yang harus kita pikirkan? Apakah kita masih harus mempergunakan logika lagi? Celakanya, logika yang kita pakai itu adalah dipergunakan untuk menyimpangi ayat ini. Sudahlah, apa sih yang kita inginkan di dunia ini?
Hidup memang berproses, semuanya berproses, tapi proses itu harus berjalan. Nah, dari sekolah panguripan kita kali ini, besar sekali harapan saya sebagai sesama muslimah. Sampaikanlah walau hanya satu ayat, ajaklah dalam sebuah kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lebih banyak manusia yang lain. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan. Tanpa ada sedikit rasa merasa lebih baik dari yang lain. Tidak. Maka alangkah senangnya ketika nanti kita di surga bisa saling bertemu sebagai kaum muslimah. Mari kita menjadi seperti pisang, supaya setiap detiknya mengalir pahala. Kita memiliki tabungan yang banyak dari satu perbuatan, yaitu menutup aurat. Kalau peraturan lalu lintas kita mau mentaati, kenapa aturan Allah kita masih mencoba mengelak dan mencari alasan-alasan pembenar? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.